Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari ini, hari Senin, pada tanggal 8 Juli 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat telah memutuskan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Siapa Peggy Setiawan? Peggy Setiawan adalah tersangka kasus pembunuhan Dewi Arsita alias Vina Dewi dan Rizky Rudiana alias Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 yang lalu. Hakim Tunggal Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan. Artinya apa? Peggy Setiawan harus dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada 8 tahun yang lalu. Untuk mengomentari hal tersebut telah hadir bersama dengan saya narasumber dari Komisi Kepolisian Nasional Pak Yusuf Warsim. Saya akan sapa Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf Warsim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Pak Yusuf tentu mengikuti persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Peggy Setiawan. Pak, bisa komentar dong dengan putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman barusan, Pak. Silakan, Pak. Jadi upaya pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang itu ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar, itu kami lakukan terus pemantauan. Sampai hari ini pembacaan putusan ada tim Kompolnas yang langsung memantau di Pengadilan Negeri Bandung di sana. Kalau untuk putusannya sudah kita dengarkan, jelas Hakim Eman, Hakim Tunggal pra-peradilan mengabulkan permohonan pemohon. Maka tentu apa yang menjadi putusan tersebut memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan membebaskan Peggy Setiawan karena sudah diputus oleh Hakim Tunggal pra-peradilan bahwa penetapannya tersangkanya tidak sah, yaitu harus dilaksanakan. Baik Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa hikmah yang bisa kita ambil dari putusan pra-peradilan yang kemudian memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan dan membebaskan tersangka Peggy Setiawan, Pak? Silakan, Pak. Ya, kami sendiri kemarin dan semalam ketika dimintain pendapatnya terkait dengan apa putusan yang akan diputuskan pada hari ini, menyorot dua hal terkait dengan pokok permohonan pemohon pra-peradilan Peggy Setiawan. Pertama, kaitannya dengan prosedur. Yang kedua, terkait dengan alat bukti yang menjadikan dasar dalam penetapan tersangka. Ya. Nah, putusan pengadilan pra-peradilan pada saat ini, semalam dan kemarin itu ya kita lihat akan dari sana. Ya. Apabila menyoal prosedur yang itu disoal oleh pemohon, itu barangkali yang akan dipertimbangkan meskipun alat buktinya ada dan cukup. Atau kaitannya dengan prosedur yang disoal oleh pemohon itu tidak dipertimbangkan, tapi Hakim Tunggal mempertimbangkan alat bukti sehingga putusannya itu berpihak kepada penyidik. Nah, dua hal ini sudah terlihat tadi di dalam pertimbangan Hakim Tunggal, di mana Hakim Tunggal dalam putusan pra-peradilan ini tentu mengabulkan semuanya apa yang dimohonkan oleh pemohon, yang itu secara pokok, secara substansi, meskipun alat buktinya cukup, tapi ada prosedur yang belum dilakukan terkait dengan pemeriksaan
sebelum ditetapkan tersangka atau pemeriksaan calon tersangka. Dalam pantauan Kompolnas, selama kami melakukan pemantauan dan mengawasi pada tanggal 28 Mei 2024, tentu ini sudah ada di dalam pantauan kami kaitannya dengan prosedur. Kami sendiri tidak ingin memberikan pendapat terkait itu, maka tentu perlu dimintakan pendapat ahli hukum pidana yang pada waktu itu kita tentu juga menyarankan juga terkait dengan adanya 3 DPO yang itu 3 menjadi 1. Di dalam proses perjalanannya yang kemarin itu di dalam jawaban pra peradilan dari Polda Jabar juga ada mengajukan keterangan ahli hukum pidana yang itu sama-sama kita sudah mendapatkan penjelasan. Namun dari pihak pemohon sendiri kemarin juga kita dengarkan keterangan ahli hukum pidananya bagaimana menjelaskan dan pendapatnya terkait dengan prosedur. Tentu di 2 keterangan ahli hukum pidana itu ada yang berbeda, namun hakim mempertimbangkan apa yang menjadi permohonan pemohon sehingga mengabulkan permohonan pemohon. Itu yang kita lihat. Ya, Pak Yusuf, apakah Kompolnas juga melihat pembuktian dalam hal ini? Kalau kita lihat kan alibi dari tersangka ini sangat kuat, Pak. Dengan didukung oleh para saksi bahwa pada saat kejadian, ya, si tersangka ini tidak berada di TKP. Jadi apakah ini juga menjadi satu concern dari Kompolnas supaya penyidik ini memperhatikan secara cermat mengenai proses apa alasan alibi ini, Pak? Oh iya, terkait dengan alibi sendiri, karena kan ada juga putusan MK terkait dengan saksi alibi. Jadi itu pada tanggal 28 Mei 2024, pada saat kami melakukan pemantauan langsung, itu kami sampaikan pada Pak Kapolda juga agar dicermati bahwa kemungkinan dari pihak PS Peggy Setiawan akan mengemukakan atau menyampaikan saksi alibi. Saksi alibi itu kan saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami di tempat kejadian perkara. Tapi dia memberikan kesaksian terkait dengan seseorang yang itu dikaitkan dengan satu peristiwa pidana tidak berada di tempat kejadian perkara. Yang alibinya dalam prosesnya kita lihat dari pihak Peggy Setiawan itu menyatakan ada di Bandung pada tanggal 27 Agustus 2024. Nah, ya. Dan muncul dikemukakanlah saksi-saksi itu namanya saksi alibi. Itu sudah kami sampaikan. Ini harus dicermati dan penyidikannya harus bisa memberikan jawaban-jawaban menerangkan bahwa alibinya itu tidak memiliki bukti. Nah, itu sudah kita sampaikan. Hanya tentu kami sebagai pengawas memiliki keterbatasan kewenangan, maka tentu yang kami lakukan memberikan saran dan masukan. Terkait dengan penyidikan sendiri menjadi kewenangan penyidik, ya apapun yang dilakukan penyidik kita hormati, hanya tentu kami juga menyampaikan kemungkinan akan ada upaya pra peradilan dan penyidik harus siap menghadapi itu. Kaitannya dengan apabila nanti pihak tersangka melakukan upaya pra peradilan. Itu yang kami lakukan pada tanggal 28 Mei 2024 pasca penetapan tersangka pada tanggal 22 Mei. Pak Yusuf, ini kan orang kemudian penasihat hukum juga dari pemohon juga menyebutkan terjadi apa yang disebut dengan error en persona. Artinya penyidik melakukan kesalahan fatal karena orang ini nggak tahu menahu soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan ini mengingatkan kita kepada kasus Sengkon dan Karto pada tahun 80-an atau 70-an akhir gitu Pak Yusuf. Bagaimana supaya kondisi ini tidak terjadi, karena sayang Pak, sungguh ironis ketika orang nggak tahu apa-apa, tidak kenal tersangka dan tidak kenal korban, lalu kemudian menjadi korban salah tangkap. Gimana ini Pak Yusuf?
Ya tentu ini sudah ada putusan pengadilan yang memerintahkan penyidikannya dihentikan dan Peggy Setiawan dibebaskan dari tahanan. Ini dulu tentu yang harus dilakukan. Yang kedua, kami sendiri kami menyampaikan sebelum adanya putusan, setelah sidang itu selesai, menyampaikan kesimpulan, menunggu keputusan dibacakan pada hari ini, dari pihak penyidik tentu perlu melakukan penelusuran kembali, mengevaluasi kembali apa-apa yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan, mengantisipasi apabila putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap upaya pra-peradilan, terhadap permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan itu membatalkan apa yang telah dilakukan oleh penyidik. Nah, tentu ini biar menjadi evaluasi dari tim penyidik sendiri. Yang paling utama pada saat ini, karena sudah ada putusannya, maka menjalankan putusan itu. Yang kedua, sembari melakukan evaluasi, pekerjaan untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki, sebagaimana yang telah ada dalam putusan pengadilan, ada 3 DPO yang pada saat ini proses penyidikan terkait dengan Peggy Setiawan itu dihentikan menurut putusan pra-peradilan tersebut, maka itu dilakukan tentu harus melakukan upaya kembali pencarian dari ulang ya, karena dianggap prosedurnya tidak melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka, tentu ini harus dipersiapkan kembali. Ya, Pak Yusuf, apa saran Kompolnas untuk mengungkap secara benar kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, Pak? Karena kan ini kemudian perlu, dengan bebasnya Peggy ini artinya kita akan kembali ke titik nol, sehingga kemudian orang akan bertanya, ini sebenarnya kasus pembunuhan ini siapa sih pelakunya, gimana yang harus, apa rekomendasi Kompolnas untuk kembali supaya ini terungkap, mengingat 11 terdakwa juga kemudian mengingkari berita acara pemeriksaan. Apa saran Kompolnas, Pak? Kembali kami tegaskan, saran untuk penyidik Polda Jabar, laksanakan putusan pra-peradilan yang telah dibacakan pada hari ini. Itu dulu yang pertama. Yang berikutnya? Yang kedua, semua pertimbangan hakim dalam putusan itu dipelajari, didalami, yang kemudian melakukan evaluasi atas proses perjalanan penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang pada waktu tanggal 21 itu ditangkap dan kemudian ditersangka. Dari situ nanti akan mendapatkan apa hal-hal yang perlu dilakukan kembali. Ya, intinya pada saat ini setelah ada putusan, sembari membaca dan mempelajari bagaimana pertimbangan seluruhnya majelis hakim tunggal tersebut, ya dilakukan analisa dan evaluasi atas proses penyidikan yang dilakukan pada saat ini untuk melakukan kembali melanjutkan pencarian, penyelidikan terkait dengan yang dimaksud Peggy alias Peron itu. Ya, Pak, apakah orang-orang yang terlibat dalam proses penyidikan ini perlu mendapatkan sanksi begitu, Pak, di penyidik, baik di penyidik Polda Jabar maupun di Polres Cirebon, Pak? Ya, kalau terkait dengan sanksi itu kan ada 2, disiplin atau kode etik. Tentu yang paling utama, penyidikan yang pada saat ini diperintahkan untuk dihentikan itu dilakukan analisa dan evaluasi. Apakah keyakinan penyidik pada saat ini sesuai dengan yang telah disampaikan dalam pra-peradilan yang kemudian saat ini sudah ada putusannya. Yang kedua, kelemahan-kelemahan yang selama ini apabila memang itu diyakini tidak ada, dengan memberikan jawaban atas permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan itu dilihat kembali. Yang intinya kami kira pada saat ini, karena pada hari ini
putusan pra peradilan itu telah dibacakan, itu yang dilaksanakan terlebih dahulu, dan kemudian dilakukan anek. Apakah ada hal-hal yang dilanggar, kami akan memantaunya selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warsim atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Tentu kita berharap penyidik baik Polda maupun Polres di Cirebon mampu mengungkapkan kasus ini secara objektif dan sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap kasus pembunuhan ini bisa terungkap dan orang-orang yang memang tidak bersalah bisa menerima keadilan. Saya kira itu poinnya, Pak Yusuf Warsim. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas, Pak. Ya, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.